Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Oke, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin penasaran atau pengen tahu ya, untuk sistem saklar saya yang online itu bisa diperintahkan dengan perintah suara itu bagaimana settingnya dan alatnya apa aja. Ini akan kita bahas. Untuk alat yang pertama adalah sound off. Nah, sound off itu adalah seperti ini, sound off basic. Dia adalah saklar ya. Nah, ini kita lihat dia ada tulisannya remote control. Artinya dia bisa dikontrol menggunakan handphone, asal handphonenya online ya. Terus ini ada timernya atau otomatis on dan off nya, kita bisa setting sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Terus voice control, nah ini kita bisa perintahkan dengan suara dan kita bisa dengan share control. Nah, artinya untuk satu perangkat ini kita bisa operasikan dengan menggunakan banyak handphone. Nanti kalau satu rumah ada 4 orang penghuni yang pakai handphone semua, nah, semua orang bisa ngontrolnya asal kita bagikan atau orang punya aplikasinya. Lah, untuk aplikasinya sendiri kita siapkan yang namanya eWheeling. Nah, eWheeling itu kita bisa cari di Play Store seperti ini. Kita ketik saja eWheeling. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini eWheeling Smart Home. Ini karena saya sudah download, berarti kita buka ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke lah, tampilannya seperti ini. Ini kelihatan ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti akan saya jelaskan ya, ini untuk settingannya seperti apa. Terus berikutnya adalah ini yang penting. Ini adalah Google Smart Home atau Google Assistant. Nah, inilah yang nanti alat ini akan kita integrasikan di sini. Sebenarnya alat yang jenis semacam ini itu banyak. Untuk yang versi Bardi Smart itu juga bisa. Nah, cuman saya kan lebih suka yang ini. Untuk eWheeling sendiri, untuk sound off sendiri dia ada 2 tipe, yang basic sama yang power 2. Nah, nanti bedanya kalau yang basic itu seperti ini hanya untuk on off saja. Ada yang beberapa jalur. Kalau yang ini adalah yang 1 jalur, yang basic. Ada yang power 2. Power 2 itu dia nanti ada konsumsinya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, ini kita lihat. Ini dalamnya kita dapat buku seperti ini, unitnya. Nah, ini ada keterangannya, dia input LN, ini output LN ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini ada 2 jalur pot, dia LN input dari 220 listrik kita. Terus ini output dia beban, atau kalau kita mau gunakan lampu ya kita pakai lampu. Kalau saya kan dia jalur ke PLN, saya masukkan ke sini, baru saya keluarkan di sini terus masuk ke inverter. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya kan pakai 2, yang satu PLN, yang satu PLTS. Nah, ini untuk beban maksimalnya dia terbaca 10 ampere. 10 ampere berarti kalau sistem 220 10 kali 220, artinya 2400 watt. Dia kuat dilewati arus 2400 watt. Nanti di settingannya di aplikasi dia juga ada kok, nanti kita ada di limit berapa. Jadi selain dia fungsinya sebagai saklar on off, dia juga bisa sebagai MCB atau pembatas arus. Nah, ini sangat serbaguna sekali ya. WiFi Smart Switch, nah, saklar WiFi. Oke, untuk cara mengintegrasinya seperti ini ya. Ini kita sambungkan dulu untuk jalurnya. Nah, ini kita jalur ke input.
sudah beres. Nggak usah kita tutup ya, ini kan tutupnya saja nih. Kalau sudah, kita colokkan di sini. Nah, ini ada steker, nah, kita colokkan di sini. Kita tunggu lampunya sampai menyala. Nah, ini kan ada lampunya ini. Kemudian kita buka aplikasinya, aplikasi e-Wuling yang sudah kita download tadi dan kita sudah daftar. Ini kan saya sudah daftar dan sudah pakai, berarti nggak usah daftar lagi, sudah login ya. Nah, ini kan ada dua punya saya, untuk PLN dan PLTS. Ini untuk PLTS nya saya off kan biar ada perbedaan nanti antara yang on sama yang off, antara yang offline sama yang online. Nah, ini untuk langkah yang pertama yaitu kita tekan tombol plus ini, terus kita pemasangan cepat, kemudian tambahkan satu perangkat, kemudian kita cari wifi kita, wifi mana yang akan kita konekkan. Nah, ini kita cari wifi nya dulu punya kita. Nah, ini mana wifi nya, kemudian kan pakai bintang, ini sudah terhubung. Terus kita masukkan passwordnya, password wifi kita di sini. Nah, kalau untuk sound off nya sendiri kita tekan tahan lama dia sampai berkedip ya ini ya. Lalu kita tahan sampai dia berkedip, sampai dia kebaca di sini. Wifi nya kita masukkan passwordnya. Kalau sudah, kita selanjutnya. Nah, perhatikan ini, dia mencari perangkat yang ini, nanti dia akan terhubung sendiri, akan terintegrasi dengan handphone kita dan wifi kita. Ini kita tahan aja terus sampai dia berkedip-kedip ya dia. Nanti dia akan terintegrasi atau terhubung. Emang agak lama. Nah, ini sudah ditemukan perangkatnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, artinya dia sudah terkonek dengan wifi kita dan perangkat kita. Kita kasih nama saja, kita kasih nama lampu. Nah, ya, kelihatan ini ya, kita kasih nama lampu, terus kemudian kita ditambahkan. Nah, ini kan ini masih dua ini. Sekarang kita refresh, dia kalau sudah oke berarti dia nambah. Nah, ini dia ada tiga ya, satu PLTS, PLN, dan lampu. Nah, ini sudah bisa digunakan ini, udah langsung. Nah, ini dari handphone ke perangkat dia sudah terhubung. Nah, oke ya. Terus bagaimana cara menghubungkannya dari perangkat ini ke ini, ke Smart, Google Smart atau Google Nest ini? Caranya dengan untuk menghubungkan perangkat ini ke Google Nest ini biar kita bisa diperintahkan dengan perintah suara, kita hanya untuk melakukan sinkronisasi saja. Caranya dengan saya memerintahkan Google Nest ini. Oke Google, sinkronisasi perangkat. Baiklah, menyinkronkan perangkat untuk e-Wuling Smart Home. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah otomatis ya, dia sudah terintegrasi. Dia diperintahkan dengan suara bisa dan juga dengan handphone juga bisa. Oke, ini sudah dipasangkan untuk bebannya, konfigurasinya juga sudah dijelaskan. Ini sekarang kita coba untuk menggunakan atau kita kontrol dengan HP ya. Di sini untuk aplikasi e-Wuling-nya ini adalah indikator untuk sound off yang ini. Nah, ini kalau kita pencet yang ini kita pencet dulu ya. Ini kan posisi off. Kalau kita on kan di sini, maka lampu akan menyala. Nah, di sini pun juga posisi on. Kalau kita pencet di sini, ini manual. Nah, ini pun juga ikut mati.
lampu juga gitu mati. Begitu juga sebaliknya, kita pencet yang ini pakai handphone di jarak seberapapun, dimanapun, asalkan perangkatnya online dan HP kita online, kita bisa perintahkan atau kita bisa operasikan di HP seperti ini contohnya. Nah, ini juga akan on seperti ini. Nah, ini juga akan mati. Nah, kalau tadi kan sudah diintegrasikan dengan Google Smart. Nah, ini Google Smartnya kita bisa perintahkan dengan perintah suara seperti ini contohnya. Oke Google, nyalakan lampu. Nah, seperti ini ya. Terus kita coba lagi untuk matikan. Oke Google, matikan lampu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya akan jelaskan sedikit kelebihan untuk sound off sendiri. Dia selain untuk perintah suara seperti ini, atau kita bisa mengontrol on off nya dari jarak jauh menggunakan handphone atau dengan online, kita juga bisa ngeset waktu atau timer. Nah, ini sebagai contoh, kira-kira seperti ini ya. Kalau kita mau nyala jam 9 pagi, kita set di sini. Nah, ini kita set di jam 9 pagi. Terus kita aksinya apa? Aksinya hidup atau mati. Nah, ini kita bisa lihat. Nanti kita bisa rubah. Kalau jam 9 pagi kita hidupkan, oke. Kita simpan. Terus berikutnya kita mau nambah lagi. Otomatis nanti jam 6 sore. Jam 6 sore berarti jam 18. Jam 18 akan kita matikan. Nah, kita set seperti ini. Nah, kita mati seperti ini. Nah, simpan ya. Ini kan ada. Begitu juga sebanyak-banyaknya, kita mau set berapapun juga bisa. Terus ini juga ada pengaturan putaran. Nah, pengaturan putaran waktu ini kita bisa otomatiskan, sebagai contoh 30 menit sekali mau nyala. Nah, ini biasanya diaplikasikan untuk pompa hidroponik ataupun kolam. Nah, ini atau peralatan yang lain yang sekiranya membutuhkan waktu per sekian menit harus off atau harus off. Nah, ini kita bisa setting. Sebagai contoh ini saklarnya kita hidup atau mati. Ya, kita hidupkan kan. Terus ini kita set setiap berapa menit. Nah, ini setiap 30 menit ya. Ini kita posisi hidup dan mati. Nah, ini terus metodenya kita rubah, mengulang. Nanti kalau mengulang dia ya terus. Kalau alternatif lah itu kita setting dari jam berapa sampai jam berapa. Sebagai contoh ini setiap 30 menit. Nah, ini kita gunakan alternatif ini dia berulang. Setiap 30 menit off, 30 menit berikutnya dia on. Begitu juga seterusnya. Ini kita aktifkan, baru kita simpan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini kan hanya contoh saja. Jadi sekarang ini kita hapus dulu. Ini kita matikan saja. Nah, ya kira-kira seperti ini. Jadi sangat sederhana ya. Untuk perbedaannya sendiri ya, ini kan sound off nya kan sound off basic. Nah, ini sedikit lagi nih. Kalau yang ini untuk PLN, nah untuk yang punya saya yang PLN sama PLTS ini adalah sound off Power 2. Perbedaannya adalah, ini kita lihat, kalau untuk sound off basic dia ada konsumsinya ini loh. Nah, ini ada konsumsinya. Nah, konsumsi ini adalah dia ada grafiknya, konsumsi kita per hari berapa, nanti dicatat berapa kWh. Di sini ada. Nah, di sini ada kWh-nya. Ya, ini di sini pun juga ada. Kita mulai start tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus total kWh yang digunakan berapa, di sini ada. Nah, terus ini untuk konsumsinya sendiri. Nah, untuk jenis PO MR yang jenis sound off yang PO R2,
Nah, ya ini bedanya, selain ada grafiknya kWh meternya, dia kan juga ada akumulasi waktunya seperti ini, berapa daya yang dikonsumsi atau yang melewati alat ini, dia terbaca di sini. Nah, sedangkan kalau untuk yang sound off basic, dia nggak ada, dia hanya on off saja seperti ini. Nah, dia nggak ada konsumsinya ya. Nah, ini kan ada. Nah, ini kan ada konsumsinya. Nah, ini kelihatan. Kalau yang biasa, kalau yang lampu, nah ini yang basic ini dia nggak ada, dia hanya timer saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk PLTS nya kan sengaja saya matikan untuk perbedaannya kan, nanti teman-teman bisa tahu nanti. Nah, ini posisi dia offline, artinya dia tidak ada listrik yang mengalir di sini. Ini sengaja saya matikan karena buat perbedaan ya, buat komparasi antara yang hidup sama yang mati. Posisi seperti ini dia offline karena tidak ada jalur atau tidak ada listrik yang masuk ke sound off nya. Kalau yang seperti ini dia ada jalur tapi posisi on. Nah, kalau yang seperti ini dia ada jalur tapi posisi off. Nah, ini kan kita setting. Nah, kita bisa on kan, bisa off kan. Nah, seperti ini juga ada. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini dia ada lampu biru yang menyala. Ini kita matikan dulu lampunya ya, lampu. Nah, ini ada lampu biru, artinya kalau biru seperti ini dia outputnya nggak ada atau lampunya mati, tapi tetap ada aliran listrik. Nah, kalau kita on kan seperti ini, nah dia nyalanya jadi merah. Nah, kalau ada merah berarti bebannya dia hidup. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya kira seperti itu untuk settingannya, cara mensinkronisasi dengan perangkat dan juga dengan Google Nest nya seperti ini tadi. Nah, untuk perbedaannya atau untuk spesifikasinya antara e-wheeling yang sound off sama yang biasa juga sudah saya kasih tahu, teman-teman bisa lihat. Jadi nanti untuk keperluan kita menyesuaikan saja untuk kebutuhan. Kalau kita hanya sekedar untuk on off, meskipun kita tidak di rumah, asalkan online kita bisa otomatis on off kan di sini dengan menggunakan alat ini. Atau kalau kita pengen tahu atau kita untuk menghitung konsumsi listrik, kita gunakan sound off yang PO R2, jangan yang basic. Nah, untuk portnya sendiri banyak variannya, ada yang satu line, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6. Nah, untuk harganya sendiri juga beda-beda tergantung portnya. Kalau yang ini kan hanya satu port. Nah, ini untuk jalur input dan ini untuk jalur output. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Saya kira seperti itu dulu video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditambahin silahkan ditulis komentar atau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.